Baik, saya akan presentasikan hasil kelompok kami pada sore hari ini. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kami, akan memperkenalkan nama kelompok kami. Nama kelompok kami dari kelompok 4. Teman kami Alivia Indonesia Putri, Asprina Bulele, Novena Jessica Turnip, Reska Madalena Ginting, Yuni Gula. Baik, langsung saja kita masuk pada materi bagian A, perilaku konsumen online. Istilah konsumen secara sering diartikan sebagai dua jenis konsumen, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen individu dapat digunakan untuk dirinya sendiri, anggota keluarga atau orang lain sebagai hadiah. Konsumen organisasi meliputi organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah, dan lembaga lainnya yang membeli produk, peralatan, dan jasa untuk menjalankan organisasinya. Perilaku konsumen online adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan barang secara online, menggunakan barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh eksternal dan internal. Pengaruh eksternal terdiri dari pemasaran, yaitu produk, promosi, harga, distribusi, serta lingkungan sosial budaya yang terdiri dari keluarga, sumber informasi, sumber non-komersial yang lain, kelas sosial, suatu budaya, dan budaya. Pengaruh internal yaitu psikologi konsumen yang terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, kepribadian, dan sikap. Kita masuk pada bagian B, model perilaku konsumen. Fungsi model perilaku konsumen adalah sebagai berikut. Pertama, deskripsi, yaitu fungsi yang berhubungan dengan pendalaman mengenai langkah-langkah yang diambil konsumen dalam memutuskan membeli. Yang kedua, prediksi. Prediksi yaitu meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, penjelasan. Penjelasan yaitu mempelajari sebab akibat dari beberapa aktivitas pembeli. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian yaitu mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Model Hort, Set, dan perilaku konsumen tentang perilaku pembeli berisi 4 elemen pokok, yaitu yang pertama, bahan input, yang kedua, proses intern, yang ketiga, hasil output, yang keempat, pengaruh eksogen. Pembeli konsumen banyak dipengaruhi karakteristik. Yang pertama, kebudayaan yang terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua, sosial yang terdiri dari kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga, personal yang terdiri dari usia dan siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, dan gaya hidup. Yang keempat, psikologi yang terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Pembelian modal atau yang disingkat dengan EKB merupakan pengembangan dari model Hort dan Set mengenai situasi masalah. Langkah-langkah utama dalam EKB adalah pengenalan kebutuhan, kedua, pencairan informasi, yang ketiga, evaluasi alternatif, yang keempat, pembeli dan hasil. Bagian C, keputusan membeli secara online. Keputusan dalam arti yang umum adalah, dengan kata lain, yang
untuk membuat keputusan harus dan terdapat pilihan alternatif pilihan. Sebaliknya, jika konsumen tidak memiliki alternatif untuk memilih, maka tidak dapat dikategorikan pengembalian keputusan. Terdapat 3 tingkat pengambilan keputusan dalam konsumen, dari usaha yang paling tinggi ke usaha yang rendah, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan diperluas. Yang kedua, pengambilan keputusan terbatas. Yang ketiga, perilaku respon rutinitas. Berdasarkan derajat keterlibatan pembeli dan derajat perbedaan antara mereka, terdapat 4 jenis pembeli, yaitu kompleks buying before, decision reduction buyer before, habitual buying before. Bagian D, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli secara online. Menurut Holt dan Set, faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli yaitu pertama, bahan atau input yang terdiri dari sumber pemasaran atau mereka, kualitas, merek, kualitas, harga, kekhususan, servis, kegunaan, dan lingkungan sosial, keluarga, kelompok, referensi, kelas sosial. Yang kedua, proses internal yang digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu pengamatan dan belajar. Yang ketiga, pengaruh eksogen, yaitu penting pembelian sifat, kepribadian, status, keuangan, batas waktu, faktor sosial dan organisasi, kelas sosial, serta kebudayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli menurut Kotler terdiri dari 1. Budaya yang terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua, sosial terdiri dari kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga, pribadi yang terdiri dari usia dan siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang keempat, psikologi yang terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli menurut Angel adalah pertama, pengaruh lingkungan, yaitu budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan situasi. Yang kedua, perbedaan individu, yaitu sumber daya konsumen, motivasi, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, demografi. Yang ketiga, proses psikologis, yaitu pemrosesan informasi, pembelajaran, perubahan sikap dan perilaku. Sumarwan menjelaskan proses keputusan konsumen dalam membeli atau mengonsumsi produk dan jasa akan dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu 1. Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh produsen dan lembaga lainnya. Yang ketiga, faktor perbedaan individu, faktor lingkungan konsumen. Kanuk membedakan model menjadi input, proses, dan output. Komponen input menggambarkan pengaruh eksternal yang memberikan sumber informasi tentang produk tertentu. Faktor eksternal terdiri dari 1. Usaha pemasaran perusahaan, yaitu produk, promosi, harga, distribusi. Yang kedua, lingkungan sosial budaya,